Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kita dalam minggu ini adalah kesalehan sejati. Makna ibadah atau kesalehan mengajarkan orang percaya bagaimana untuk mencapai potensi penuh sebagai seorang individu yang hidupnya itu mencari Allah dengan segenap hatinya. Dan bukan cuma mencari Allah, tetapi mengisi hidupnya dengan kehidupan yang dari Allah dalam segala yang mereka kerjakan, lalu memancarkan itu kepada orang lain. Persoalannya, ada orang-orang yang memiliki bentuk-bentuk kesalehan ibadah dalam tampak luar. Apakah pakaian, atau tanda-tanda, atau ucapan-ucapan, jargon-jargon. Tetapi sebenarnya dari kedalaman hidup mereka, tidak ada esensi daripada ibadah itu sendiri atau kesalehan itu sendiri. Dengan kata lain, mereka hanya memiliki bentuk, tetapi mereka memungkiri atau tidak memiliki kuasanya. Ayat yang akan kita renungkan adalah 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ini adalah ciri-ciri manusia akhir zaman oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dia menceritakan ada kelompok orang yang secara lahiriah, secara bentuk, form, itu memiliki bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk kesalehan. Kata ibadah di dalam terjemahan ini adalah menerjemahkan kata kesalehan, godliness. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kuasa atau esensinya. Kata bentuk atau form di dalam ayat ini dari bahasa Yunani artinya sebenarnya shape, seperti kayak sebuah bentuk, tetapi bentuk yang berupa bayang-bayang. Jadi siluet. Jadi begitulah sebenarnya kita membedakan antara kesalehan sejati dengan kesalehan yang hanya tampak luar atau bentuk-bentuk ibadah semata-mata. Sebenarnya inilah yang membedakan antara agama dengan kekristenan yang sejati. Bentuk-bentuk luar atau tanda-tanda ibadah ternyata tidak menjamin seseorang memiliki kesalehan atau ibadah yang sejati. Segmen ini kita akan berbicara mengenai cermin karakter ilahi. Kesalehan atau godliness merupakan sebuah gaya hidup yang secara konsisten mencerminkan karakter ilahi. Jadi kalau gitu, bagaimana kita secara konstan bisa mencerminkan karakter ilahi itu? Karena ternyata kalau orang mau melihat bagaimana Kristus di dunia ini, seperti apakah bentuk Kristus, maka kita harus melihat akan karakter atau perbuatan kita. Ada sebuah kisah di mana seorang misionaris pergi ke sebuah masyarakat yang sangat terpencil, belum pernah terjamah Injil. Lalu dia berusaha untuk menjangkau, tetapi karena belum ada kontak dan belum ada kepercayaan, sehingga misionaris ini hanya berusaha hidup bergaul dengan masyarakat itu. Sampai akhirnya, setelah setahun, 2 tahun, dia melaporkan kepada badan misi yang mengutus dia, dan karena merasa ini tidak ada hasilnya, lalu dia diganti. Orang badan misi merasa orang ini tidak cocok ke sana. Dia pulang dan diganti dengan seorang misionaris lain. Kemudian misionaris ini berusaha untuk langsung menceritakan tentang Kristus. Bagaimana Kristus itu begitu mengasihi dan seterusnya dan seterusnya. Dia berusaha menceritakan. Dan akhirnya penduduk desa itu mengatakan, "Oh, kalau yang kamu bilang seperti tadi itu, gambaran orang itu sudah datang ke tempat kami." Dia kaget, saudara. Wih, kok bisa ya Yesus datang ke suku ini? Iya, dia tinggal sama kita di sini. Makin kaget lagi dia. Oh, ini orang aja belum pernah lihat Yesus. Dan kemudian dia bilang, kalau boleh saya tanya, kata misionaris ini, bagaimana bentuknya? Lalu mereka menggambarkan sosok dari misionaris yang sebelumnya. Yang dia walaupun belum berkata-kata, tetapi kehidupannya memancarkan kehidupan Kristus. Tutur katanya, cara dia memperlakukan orang, cara dia hidup dengan keluarganya, orang menyaksikan walaupun dia belum menyampaikan. Dan ternyata ketika misionaris berikut ini datang,
mereka mendapatkan konfirmasi bahwa orang tadi itu memberikan cermin karakter ilahi, gambaran Kristus, yang akhirnya misionaris berikut ini lebih mudah untuk menceritakan dan menuai jiwa-jiwa. Itu yang namanya ibadah yang sejati. Kesalehan mencerminkan karakter ilahi waktu kita hidup bersama-sama dengan orang yang belum pernah punya acuan atau referensi tentang Kristus Yesus. Jadi bagaimana kita membangun kesalehan sejati? Ada 3 cara sederhana untuk kita membangun, mencerminkan karakter ilahi itu. Yang pertama, hiduplah di dalam terang hadiratnya. Minggu lalu kita berbicara mengenai hidup di dalam terang hadiratnya atau coram Deo, yaitu menempatkan diri kita ini di jalan kesalehan sejati. Jadi kalau kita hidup in the light of His presence, di dalam cahaya hadiratnya, maka kita sedang menempatkan diri kita di dalam jalan kesalehan sejati. Kita perlu menjadi orang-orang yang terobsesi dengan hadirat Tuhan. Seperti apa sih gambaran orang yang hidup di dalam terang hadirat Tuhan? Kalau kita di dalam jalan tol gitu, kita mengemudikan mobil. Kan kita tahu sebenarnya di jalan tol itu ada batas kecepatan maksimum. Nah, seringkali kalau kita tidak ada kamera atau tidak ada patroli jalan raya ya, seringkali kita main bablas secepat-cepatnya kalau bisa mengebut melewati batas kecepatan. Nah, sekarang bayangkan seandainya kita sedang mengebut, lalu kemudian ada polisi patroli jalan raya untuk jalan tol yang kemudian ada di samping jalan kita, mobil kita. Apa yang harus kita lakukan? Karena pasti polisi itu akan nyetir sampai batas maksimum daripada kecepatan. Dia nggak akan mungkin, kecuali dia sedang mengejar orang yang melakukan pelanggaran. Kalau tidak, dia akan maksimum. Nah, pada waktu seperti itu, ada polisi patroli jalan raya yang maksimum. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan bersedia untuk terus melaju? Kita akan melanggar peraturan. Kecenderungannya adalah kita akan mulai pelan-pelan menahan rem dan mulai lepas gas untuk kemudian kita ada di belakang daripada mobil polisi, dan kemudian kita akan terus menjaga jarak kita dan menjaga kecepatan kita. Maka kita akan selamat. Tetapi seandainya tidak ada polisi, lalu kemudian kita hajar langsung. Nah, sama. Kalau kita tidak membangun kesadaran coram Deo bahwa kita ini ada di hadirat Allah, di depan hadirat Allah, di hadapan wajah Tuhan, maka yang akan cenderung mengambil alih adalah sifat keberdosaan kita. Karena kita tidak membangun obsesi bahwa Tuhan itu adalah di sekitar kita dan Dia hadiratnya itu ada betul-betul menjaga kita, maka kita akan mengizinkan manusia kedagingan kita, manusia dosa kita akan take over, lalu kemudian menguasai kita. Tetapi bila kita mengizinkan kita ini ada di dalam cahaya hadirat Allah, maka kita akan belajar untuk hidup menjadi taat dan konsisten. Jadi kalau kita ingin memiliki kesalehan sejati, marilah kita konsisten menyadari dan mengevaluasi setiap yang kita kerjakan ini dari perspektif ilahi, dari cara pandang Allah. Segala sesuatu yang kita lihat, kita mesti lihat bagaimana Allah memandang hal ini. Dari mana kita tahu secara praktikal Allah memandang sesuatu? Maka kita akan tahu bahwa Allah menyatakan dirinya kepada kita secara khusus lewat firman, lewat Yesus Kristus. Jadi yang kedua, membangun kesalehan sejati adalah dengan mulai sepakat dengan firman Tuhan. Kesalehan sejati mensyaratkan kita untuk sepakat dengan firman Tuhan. Dr. Tony Evans mengatakan, sekali Anda mengatakan, saya pikir Allah itu nggak benar, maka Anda telah menghakimi Tuhan. Dan konsekuensinya, Anda menjadi Allah bagi diri Anda sendiri, dan Allah yang sejati hanya menjadi sekedar sebuah berhala di hadapan Anda. Tetapi apakah betul kalau kemudian Allah itu kita kesampingkan, lalu kemudian Dia tidak berkuasa, Dia gagal? Oh, mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 4. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pendusta atau pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang
jika engkau dihakimi. Jadi sebenarnya kalau kita sedang mengatakan Tuhan tidak benar, saya tidak setuju dengan firman, saya rasa firman itu tidak bisa kita aplikasikan di dalam dunia modern abad ke-21, berarti kita mengatakan, Tuhan, kamu pembohong. Apakah betul dia akan gagal? Jawabannya tidak. Justru kita akan diketahui, kitalah pendusta, kitalah yang tidak benar, Allah selalu benar. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang berusaha untuk meniadakan firman, justru dia akan ditemukan sebagai pembohong. Jangan merasa bahwa ketika kita mengatakan Tuhan salah, lalu kemudian pasti Tuhan gagal. Nah, kita yang akan ditemukan pendusta. Hari ini memutuskan untuk membangun kedisiplinan yang sejati atau kesalehan sejati, marilah kita sepakat dengan firman. Yang ketiga, yang terakhir, yakinlah bahwa firman itu benar adanya. Kesalehan sejati menempatkan syarat untuk meyakini sepenuhnya bahwa firman Tuhan itu sungguh benar. Tidak ada kesalahan di dalam firman Tuhan itu. Dalam istilah teologisnya, kita kenal dengan istilah inerensi firman Tuhan. Bahwa Alkitab dalam manuskrip aslinya yang diterima oleh para penulis Alkitab awal tidak pernah salah. Tidak mengandung kesalahan sama sekali. Nah, yang kita miliki sekarang ini memang semua salinan. Tetapi salinan kita ini pun terbukti ini datang dari manuskrip asli. Kalau kita menyadari akan inerensi firman Tuhan, konsekuensinya adalah firman harus memimpin serta memerintah kehidupan, ide, serta pendapat kita. Pertanyaannya sekarang kepada sahabat sekalian, bersediakah sahabat untuk membangun kesalehan sejati? Bukan hanya bentuk luar. Yang pertama kita mesti bangun dari dalam dulu. Kita membangun kesadaran akan hadirat Allah. Kita sepakat dengan firman Tuhan. Dan kita memutuskan satu keyakinan penuh. Firman Allah tidak pernah salah. Tidak pernah gagal. Pengajarannya tidak pernah gagal. Kalau ada manusia yang gagal melaksanakan, bukan firmannya yang salah. Orangnya yang mungkin tidak bersedia untuk mentaati firman atau membayar harga secara utuh. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur bahwa di tengah-tengah akhir zaman ini, kami dipanggil untuk menjadi manusia sejati yang memiliki kesalehan ibadah yang sejati, esensi ibadah yang benar, bukan sekedar tampak luar. Tuhan, biarlah yang dari dalam ini akan menghasilkan bentuk-bentuk luar yang tidak bisa disangkal, mencerminkan karakter-karakter Kristus, karakter Allah, dan tolong kami untuk mencerminkan itu secara konsisten menjadi sebuah gaya hidup, gaya berpikir, dan juga gaya bertutur kata di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Yesus dipermuliakan dan orang-orang akan mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.